Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam rumah Tuhan. Selamat pagi Pastor Angki bersama Ibu dan ada siswanya juga ya. Selamat beribadah di GBI Glo Bali. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya jemput semua bangkit berdiri. Kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini, oleh anugerah-Mu, oleh karena kasih karunia-Mu Bapa, kami boleh ada di rumah-Mu pada pagi hari ini. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu, sebab Engkau Allah yang layak dipuji, layak ditinggikan. Engkau Tuhan segala Tuhan, Engkau Raja di atas segala Raja. Roh Kudus, kami menyerahkan ibadah pada pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Urapan-Mu atas kami ya Bapa, memberkati tim praise and worship, memberkati semua oh Tuhan Yesus para pelayan-Mu, multimedia Tuhan Yesus Aser, bahkan memberkati hamba-Mu Bapa yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, urapan-Mu Tuhan atas kami semua ya Bapa. Memberkati seluruh jemaat-Mu ya Bapa yang sudah hadir, memberkati jemaat-Mu yang dalam perjalanan. Engkau kiranya menibahkan mereka di tempat ini dengan selamat, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, Engkau menguduskan ruangan ini, bahkan kami semua dan kuasa-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami buka ibadah pada pagi hari ini. Mari Bapak Saudara, kita bersama-sama berdoa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilahkan duduk.
padamu. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau bersorak-sorai memuliakan namamu di dalam Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Bapak Saudara, semua katakan God is good all the time. God is good all the time. All the time God is good. Amin. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita.
Alright? Amin. Haleluya. Mari bersorak-sorai, angkat tanganmu, kita mau bersorak-sorai. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya. Tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Sorak haleluya. Nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bapak Saudara, silahkan duduk. Tiba saatnya kita memberikan waktu yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, aku rindu
Kita angkat tangan kita, katakan, kami rindu Kau Tuhan. Amin, amin. Kau hadir di sini saat ini. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini. Yesus, saat ini Tuhan, saat ini. Yesus, saat ini Tuhan, saat ini Tuhan. Kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Kita sorakan haleluya. Engkau selalu ada bersama kami dan Kau selalu hadir di hati kami Tuhan. Dan kami percaya ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami, sesuatu pasti terjadi Tuhan. Kami percaya siapapun yang berjumpa dengan Yesus, hidupnya tidak sama lagi. Hidupnya diubahkan, keluarganya diubahkan, bisnisnya diubahkan. Karena Yesus selalu membawa perubahan Tuhan. Kami menerima Engkau hadir di tengah-tengah kami, Roh Kudus, berkuasalah menjamah hati dan pikiran kami. Sebab kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang mengguncangkan hati kami, tetapi firman itu yang menguatkan kami. Itu sebabnya berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Tolong hamba sebagai juru bicaramu, hamba hanya juru bicaramu. Less of me, more of you. Engkau harus semakin besar, aku semakin kecil dalam nama Yesus. Dan kami janji umat Tuhan yang hadir hari ini akan membuka hati kami, sehingga firman Tuhan ditaburkan hari ini boleh tertanam, bertumbuh, bahkan berbuah 30, 60, 100 kali ganda. Menjadi berkat bagi hidup kami, menjadi berkat bagi hidup orang lain. Itu sebabnya segala kesombongan yang dibangun oleh keangkuhan manusia, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Umat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, dengan bangga kita berkata, Amin. kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Jemaat zaman now, pendeta belum suruh duduk, main duduk-duduk aja saudara. Sebelum duduk salam dulu kiri kanan ya saudara. Bilang senang ketemu kamu lagi, happy lihat senyummu, haleluya. Kamu makin diberkati, begitu saudara. Haleluya. Sudah selesai, sekarang silahkan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Terimalah salam dari mimbar ini, shalom. Masih bisa lebih semangat lagi, shalom. Semua sukacita, amin. Sungguh senang hari ini bisa bersama-sama dengan saudara semuanya. Baik jemaat GB Glow maupun juga yang sedang liburan, senang. Perkenalkan, nama saya Anggi Maringan Hasiholan Tambunan. Dari namanya Batak sekali saudara. Ada orang Batak di sini enggak? Horas? Mantap. Mau di Bali pun orang Batak ada. Memang orang Batak menguasai semua daerah saudara. Termasuk semua kerjaan. Pejabat ada, polisi ada, TNI ada, narapidana pun juga ada saudara. Segalanya dihajar saudara. Dan kami sedang ada kegiatan di Bali Bapak Ibu. Dan saya bersama dengan istri saya yang satu-satunya di dalam Tuhan. Sedang mengandung, Bapak Ibu doakan supaya bayinya sehat dan lahir dengan normal Bapak Ibu. Graciela Cheryl Tanonggi MPD Bapak Ibu ya. Senang hari ini bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan katakan amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu yang sangat dekat dengan kita, yaitu tentang the art of respect. Seni dalam menghormati Bapak Ibu. Kenapa kita membahas ini Bapak Ibu? Karena belakangan ini respect menjadi sesuatu yang jarang ditemui. Apalagi kita tinggal di Bali yang sudah tercemari dengan globalisasi. Banyak orang masuk ke Bali Bapak Ibu, beragam orang. Sehingga respect itu menjadi hal yang sangat jarang. Baik respect kepada Tuhan, respect terhadap sesama. Berapa banyak orang kalau datang ke pesta paling cepat, nggak boleh ngaret. Tapi kalau datang ke gereja, kalau bisa pas Bapak terima kasih dan doa berkat. Kenapa? Karena respectnya kurang. Karena menganggap Tuhan kan dekat. Apalagi kita orang Kristen Bapak Ibu. Orang Kristen itu Bapak Ibu si paling dekat sama Tuhan. Bilang kiri kanannya, kita tuh si paling dekat sama Tuhan. Si paling dekat. Dikit-dikit panggil Bapak. Betul apa betul?
Woi kalau nyanyi, lagu-lagu Kristen deh. I am a friends of God. Buset. Si paling bestie sama Tuhan saudara. Bolehkah itu? Boleh banget. Kita harus menganggap dia sebagai Bapa yang baik. Kita dekat. Tetapi dalam kedekatan kita dengan Tuhan, respect gak boleh hilang. Termasuk kepada sesama. Terkadang Bapak Ibu saking seringnya ketemu, respect jadi hilang. Biasanya gitu kalau ketemu pendeta awal-awal Bapak Ibu respect banget. Shalom Pak Pendeta, silakan masuk Pak Pendeta. Nyalemnya pun geter Bapak Ibu. Ketika ketemu WL pertama kali, shalom Ibu, wah diberkati Ibu, sambil geter. Tapi lama-lama dia pelayanan, dia di sini biasa aja. Nah di sini kita mau belajar Bapak Ibu, kita boleh dekat dengan Tuhan dan harus dekat dengan Tuhan. Kita boleh dekat dengan sesama dan harus dekat dengan sesama. Tetapi jangan menghilangkan respect, hormat. Matius 7 ayat yang ke-12, yuk kita baca bersama-sama. Matius pasal yang ke-7, saya ada ini ya. Matius 7 ayat yang ke-12. Oke, yuk kita baca bersama-sama Bapak Ibu, 2, 3, ya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti hukum Taurat dan nabi-nabi. Amin. Bapak Ibu kenapa ini sangat penting Bapak Ibu? Karena saya mengamati Bapak Ibu terjadi hilangnya rasa respect. Nilai menghormati sangat hilang Bapak Ibu. Baik kepada Tuhan, baik sesama orang atau sesama manusia. Dalam keluarga aja Bapak Ibu begitu banyak kehilangan respect. Saya beberapa hari lalu Bapak Ibu lihat ada seorang kakek-kakek sudah tua Bapak Ibu. Dia diborgol oleh polisi. Ketika diborgol oleh polisi dia mengatakan saya nyesel. Saya minta maaf kepada istri saya. Ketika saya baca lagi kenapa dia diborgol. Ternyata Bapak Ibu dia itu adalah orang yang nikah 2 kali dengan perempuan lain. Nah perempuan ini punya anak. Dengan demikian anaknya itu adalah anak tiri daripada dia. Tapi anak tirinya dia itu menghina, memukul, memarahi mama kandungnya. Sebagai suami, dia membela tentu istrinya. Dia bilang, nak jangan ini mamamu, jangan lukai dia. Tetapi anaknya tetap dengan songong hina mama kandungnya. Caci maki, pukul. Sebagai suami, apa boleh daya, dia belain istrinya. Ketika dia belain istrinya, memang dia salah, dia pukul anak tirinya. Sampai akhir anak tirinya meninggal. Saya enggak membenarkan tindakan dia, tentu membunuh tidak boleh. Tetapi kenapa dia membunuh? Karena dia melihat anak tirinya tidak menghormati mamanya. Berapa banyak sekarang gitu? Kayak respect sama orang tua itu sangat jarang Bapak Ibu. Bahkan sesama suami istri. 1174 pasutri di Denpasar, di Bali Bapak Ibu cerai. Faktornya ekonomi memang. Tapi ketika saya lihat faktornya apa? Respect. Suami pulang, belum juga istirahat langsung. Mana uang, mana uang, mana uang. Buset, istri lebih galak daripada debt collector Bapak Ibu. Di sini nggak ada, di GB Glo nggak ada. Itu GB Kutub Utara Bapak Ibu. Di sini ibu-ibunya baik-baik. Biar pulang aman Bu, ntar kalau pulang disegat lagi. Kenapa? Karena nggak respect. Cerai jadinya. Kita ini laki, memang kita terus belajar mengasihi istri. Tetapi kalau istri, wah mulutnya itu berisik banget. Itu macan tutul juga kalah sama dia saudara. Itu pusing juga suami Bapak Ibu. Bukan soal cerewetnya. Istri kalau cerewet itu kita perlu bersyukur. Bapak-bapak kalau istri kita, istri saudara, istri kita, istri bersama. Kalau istri saudara masih cerewet, bagus, masih hidup dia. Tapi yang bahaya dalam cerewet itu hilang respect. Baik istri ke suami, suami ke istri. Bahkan jangankan mengenai kekeluargaan, bahkan sampai pemimpin tertinggi di bangsa ini pun juga kita kehilangan respect Bapak Ibu. Termasuk juga kepada pendeta, kepada orang lain Bapak Ibu. Padahal respect itu bicara mengenai apa sih? Respect itu bicara kita menaruh. Next Kak, kok gak bisa ya? Ya, respect itu artinya kita menaruh hormat, menaruh beban. Gak bisa ya Kak ya? Bisa?
Oke. Respect itu artinya kita menaruh beban Bapak Ibu. Menaruh hormat, menaruh nilai, memberikan bobot kepada orang. Baik kepada Tuhan maupun kepada orang. Respect itu artinya kabot, yang artinya bobot Bapak Ibu. Yang sehingga kita nggak bisa sembarangan, kita perlu menjaga hati-hati. Bapak Ibu, badan seceking saya ini Bapak Ibu nggak mungkin bisa ngangkat ini yang namanya sound system dengan mudah. Kenapa? Karena sound system ini punya bobot Bapak Ibu. Saya nggak bisa sembarangan main angkat-angkat. Saya sangat merespek sound system ini. Kenapa? Karena dia punya bobot. Saya nggak bisa sembarangan angkat. Saya nggak bisa sembarangan tiup. Saya nggak bisa sembarangan lepehin itu sound system. Kenapa? Karena punya bobot. Respect artinya kita melihat Tuhan dan orang lain dengan bobot. Siapapun itu. Yang punya istri, lihatlah istri itu dengan bobot. Bukan hanya bobot badannya yang makin menaik. Tapi bobot hormatnya. Haleluya. Sama istri ngelihat suami. Yang ya saya tahu sekarang ini suami lebih cepat datang bayinya di perutnya Bapak Ibu ya. Perutnya lebih gede daripada suami istrinya. Tapi bukan karena perutnya makin gede Bapak Ibu. Tapi karena melihat bahwa ini suami saya makin gemuk makin seksi nih ya. Makin eksotis nih perutnya nih. Ini perutnya mengandung cinta yang beribu-ribu kali lipat. Haleluya. Hashtag najis gitu. Geli juga. Ya saya minta maaf nih perut saya udah agak muncul Bapak Ibu ya. Karena banyak makan saudara. Tapi bukan soal karena berat badan. Tetapi memberikan apa? Memberikan pengakuan, menilai. Memberikan nilai kepada orang, memberikan hormat. Terlebih hormat dalam arti bahasa Ibrani dan Yunani artinya kita memperlakukan orang lain. Bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang Allah. Seorang hamba Tuhan, Profesor Dr. Frans Pantan, Bapak Ibu, ini adalah rektor daripada STT Bethel Indonesia, Bapak Ibu. Dia mengatakan Bapak Ibu, dalam hidup ini kita jangan pernah gagal untuk menghormati Tuhan. Jangan pernah gagal. Yang kedua, jangan pernah menghormati orang tua. Anak-anak yang di sini anak-anak katakan amin. Yang orang tua kan juga anak juga. Yang anak-anak katakan amin. Anak-anak jangan pernah gagal menghormati orang tua. Memang semakin tua orang tua kita, semakin nyebelin. Memang itu penyakit tua. Makin banyak ngomong, makin sensitif. Itu kakaknya sensitif Bapak Ibu. Sensitif banget. Tapi apa boleh buat, yang namanya orang tua. Hormati dia. Respect sama dia. Jangan gara-gara sensitifnya dia, kita langsung bilang, alah orang tua nyusahin banget. Jangan Bapak Ibu. Nanti kalau dia meninggal baru kita tahu rasa betapa sedihnya dan betapa kita perlunya orang tua. Jangan lupa hormati keluarga. Anak hormati orang tua juga hormati anak. Guru. Wah kita bisa baca tulis itu gara-gara guru Bapak Ibu. Kita bisa ngerti itu gara-gara dosen. Jangan pernah Bapak Ibu hina dosen Bapak Ibu. Hina guru Bapak Ibu. Dan jangan lupa juga hormati pendeta. Kenapa? Karena dari lahir sampai mati pendeta yang ngurusin. Ketika lahir pendeta doain. Ketika masuk sekolah minta doa sama pendeta. Ketika mau kuliah minta doa sama pendeta. Ketika nikah pendeta yang doain. Ketika mati pun pendeta juga. Jadi respect sama pendeta. Tapi Bang Anggi pendeta yang nyebelin Pak. Pendeta yang ngeselin Pak. Ya sudah kan mau dibilang apa Bapak Ibu. Tapi respect lah. Jangan pernah hilang respect karena kekurangan orang. Orang boleh punya kekurangan. Orang boleh punya kesalahan. Tapi jangan gara-gara kekurangan dan kesalahannya. Respect kita hilang sama dia. Yang terjadi sekarang apa? Orang begitu mudah memblow up kesalahan orang lain. Apalagi dengan ada medsos Bapak Ibu. Wah dikit-dikit blow up. Salah dikit blow up. Pendeta cari uang. Wah pokoknya paling enak tuh ngeledek-ngeledekin. Bikin akun-akun anonim. Gereja palsu. Bikin hina-hina pendeta lain. Itu kita kehilangan respect Bapak Ibu. Saya bukan katakan pendeta itu selalu benar. Pendeta bisa salah. Tetapi bukan dengan cara menelanjangi orang. Bukan cara dengan menghina orang. Maka orang itu berubah.
Kalau, bilang sama-sama dengan saya, kalau dengan menghina dan menelanjangi orang di medsos orang berubah, mari kita telanjangi orang. Kalau dengan ngebentak orang, akhirnya orang itu berubah, mari kita bentak orang. Setuju? Setuju saudara, haleluya. Enggak. Orang itu dibentak bukan marah, tapi dia mendem. Orang dibentak bukan berubah, tapi dia mendem. Satu saat nanti kalau dia punya kekuasaan, punya kesempatan, siap-siap. Dia diam gara-gara gak punya kemampuan. Tapi ketika dia naik punya kemampuan, siap-siap. Dan gak ada untungnya juga menegur orang dengan menelanjangi. Kalau memang dengan cara menelanjangi orang, akhirnya orang itu berubah. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kasih karunia kepada saya supaya saya tahu dosa Bapak Ibu semuanya. Dari ujung sini sampai ujung sini dosa yang saya tahu, lalu saya tinggal tunjuk-tunjuk. Kamu yang di sana kamu itu punya suami yang lain ya, kamu ya. Yang ini di sini gini-gini ya. Kerjaan saya nunjuk-nunjuk saudara. Sepanjang ibadah gak usah khotbah, tunjuk-tunjuk aja. Yang ini dosanya ini, yang ini dosa ini, yang ini dosanya ini. Kalau memang dengan cara menelanjangi orang berubah. Nyatanya orang gak berubah dengan ditelanjangin. Kalau kita sayang sama dia, kita tetap respect sama dia. Tapi tegur dengan baik. Jangan lupa juga menghormati pemimpin dan orang yang lemah. Tapi ternyata banyak kita gak mau menghormati. Kenapa? Yang pertama ego Bapak Ibu ini loh. Aku ini loh. Aku yang paling penting, aku yang paling benar, aku yang layak didengar. Egonya itu loh. Egonya itu paling kuat, aku ya. Tidak apa-apa aku, I, my, aku dan aku. Gak peduli sama orang. Kalau bahasa orang Sunda, sabodoteing. Bodoh amat sama orang, yang penting aku. Apa juga alasan sekali orang untuk hormat, duka dan kecewa Bapak Ibu. Pernah dikecewain, disakitin, diremehin. Lalu akhirnya semua orang dilihat dengan curiga. Pernah disakiti sama laki-laki, lalu dia bilang semua laki-laki sama aja. Disakiti sama pendeta, semua pendeta sama saja. Siapa bilang? Ada kok pendeta yang berbeda. Ini ada luka, sehingga ketika luka itu dia terus dia pegang, ketika ngeliat orang kerjanya curiga aja gitu. Orang berbuat baik langsung dia bilang, modus nih. Gak pernah ada yang benar. Jadi gak pernah ada respect. Orang ngebantu, ya mau ngebantu paling cuma cari-cari kesempatan kan. Salah terus. Yang ketiga Bapak Ibu, salah menilai memang. Melihat orang dari pengalaman pribadi bukan dari nilai yang Allah taruh dalam hidupnya. Jadi pengalaman pribadi kalau dia benci dengan bapaknya, sehingga siapapun yang bapak-bapak pasti dia benci. Orang tuh kalau udah benci Bapak Ibu, kalau orang udah benci itu dia bisa ingat betul lukanya. Dan ketika ada orang yang mirip kayak orang yang menyakiti dia, tai lalatnya sama di sini langsung dia benci. Padahal bukan orang itu. Sehingga orang yang tadinya tidak bersalah, jadi bersalah gara-gara dia. Salah menilai orang. Bahkan yang terakhir Bapak Ibu ingin mengontrol. Mau mengontrol orang lain, merasa bahwa dia bisa punya kemampuan mengontrol orang lain. Kenapa bisa orang tua tidak hormat kepada anak? Simpel, karena orang tua merasa bisa mengontrol anaknya. Dia bisa mengontrol masa depan anaknya. Dia bisa mengontrol kuliah di mana anaknya. Dia kontrol anaknya. Sehingga dia gak respect terhadap keinginan anaknya. Terhadap batasan anaknya. Kenapa dia rasa dia punya kekuatan? Kenapa bisa pendeta gak respect sama jemaat? Karena pendeta mengontrol jemaat. Saya pendeta mengontrol Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu seperti boneka saya kontrol. Sehingga saya tidak bisa respect sama Bapak Ibu karena saya ingin mengontrol Bapak Ibu. Bapak Ibu bukanlah orang yang sejajar dengan saya. Tapi Bapak Ibu di bawah saya lalu saya kontrol Bapak Ibu. Nah 4 hal ini gak boleh ada dalam hidup kita, amin. Jangan ada. 4 hal ini menyakiti kita sehingga kita tidak respect kepada orang lain. Yang tentunya tidak respect kepada Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Respect apa yang harus kita lakukan? Maka saya ajak Bapak Ibu belajar dari kisah Naomi, Ruth dan Boaz Bapak Ibu. Kisah klasik Bapak Ibu. Ya tentu Bapak Ibu sudah tahu ceritanya Naomi menikah dengan Elimelek. Menikah dengan Elimelek, lalu dia nikah, lalu dia melahirkan 2 putra, Kilyon dan Mahlon.
Dan mereka nikah, lahirlah Kilion dan Mahlon punya 2 anak pria. Lalu mereka tumbuh besar di Israel, di Bethlehem. Tapi karena Bethlehem mengalami kekeringan, akhirnya mereka pergi ke Moab. Yang tahu cerita itu katakan amin. Mereka pergi ke Moab, ketika mereka pergi ke Moab, ternyata Kilion dan Mahlon ketemu dengan jodohnya. Kilion bertemu dengan Orpa, Mahlon ketemu dengan Rut, Bapak Ibu, orang Moab. Nikahlah mereka, setelah nikah gak berapa lama, Elimelek meninggal, suaminya Naomi meninggal. Setelah suaminya Naomi meninggal, 2 anaknya juga meninggal Bapak Ibu, sangat sedih sekali. Nah, ketika meninggal hanya menyisakan Naomi, Orpa, dan Rut. Naomi orang yang sangat baik. Naomi bilang sama Orpa dan Rut, sudah kalian pergi aja, kalian cari lagi cowok lain. Saya pengen balik ke Bethlehem, saya ingin balik ke Israel. Tapi kalau balik ke Israel, kalian gak bakal bisa nikah lagi. Susah nikahnya, ada banyak persyaratan untuk nikah lagi. Udah kalian pergi aja. Lalu Orpa bilang, oh puji Tuhan nikah lagi, haleluya, kata Orpa saudara. Tapi kata Rut, enggak mau, saya mau bersama kamu. Udah Rut pergi aja Rut. Kamu bisa cari pria-pria Moab yang lebih ganteng daripada anak saya yang sudah meninggal. Tapi Rut punya keteguhan hati yang luar biasa. Dia mengatakan demikian. Tetapi Rut berkata, jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikuti engkau. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, Allahmu lah Allahku. Wow, luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan akhirnya Naomi terkejut, merasa wow, kok ada ya menantu kayak gini. Bilang sama-sama dengan saya, kok ada ya menantu kayak gini. Agak jarang Bapak Ibu yang kayak gini. Agak lain memang si Rut Bapak Ibu. Kalau menantu zaman sekarang, Bapak Ibu yang lanjutkan sendiri ya. Di sini mah baik-baik menantu dan mertua hubungannya Bapak Ibu. Kok ada hebat nih Bapak Ibu. Nah singkat cerita Bapak Ibu, akhirnya Rut dengan Naomi kembali ke Bethlehem. Ketika kembali ke Bethlehem dia bertemu dengan Boas. Ternyata Boas masih punya keluarga dengan Naomi. Nah singkat cerita Boas menyambut 2 orang ini. Menyambut Rut yang lemah. Menyambut Naomi yang lemah. Menyambut 2 perempuan yang ringkih, lemah, gak punya kemampuan. Atau lebih tepatnya gak pantas dikasih penghormatan. Pada hukum masa itu Bapak Ibu, ketika orang keluar dari Israel pergi ke bangsa lain. Dan ketika dia pulang kembali ke bangsanya, ada hukum namanya kezazah. Kezazah adalah hukum di mana ketika orang keluar dari Israel mengkhianati bangsanya, maka putus hubungan, timpukin batu sampai mati. Tetapi ada Boas yang bukan timpukin batu, justru dia memeluk, merangkul, memberikan welcome kepada 2 perempuan yang lemah ini. Maka izinkan saya mengatakan bahwa memang ujian respect bukan saat kita berhadapan dengan orang hebat. Kalau pendeta besar datang, shalom Pak, selamat datang Pak, siapa juga bisa. Gubernur datang, wali kota datang, shalom Pak, selamat datang Pak, siapa juga bisa. Kalau suami datang bawa gaji besar, shalom Dedi, shalom Papi, selamat datang, nikmatilah makanan ini. Siapa juga bisa. Kalau misalkan istri dengan dandana yang cantik rupawan, shalom istriku, shalom mamiku, siapa juga bisa. Kalau anak pulang-pulang bawa prestasi, kebanggaan di sekolah, shalom anakku, siapa juga bisa. Tetapi ini ketemu dengan 2 orang yang lemah. Tetapi respect diuji ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang punya posisi lebih lemah daripada kita. Gampang? Gak gampang. Karena kita punya nature, kita akan menghormati orang yang lebih hebat dari kita. Kita menghormati juga orang yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kalau perlu baru kita hormati, kalau gak perlu kita lepehin. Kita anggap biasa aja. Yang sering terjadi kan begitu. Di sini sih nggak ada Bapak Ibu, biasanya di Jakarta. Kalau jemaatnya naik Mercy, naik BMW, woi. Jangankan disambut saudara, digendong kalau bisa Bapak Ibu. Shalom hambanya,
Udah lama gak datang, keren ya. Itu kalau naik Mercy, naik mobil. Tapi kalau jemaatnya jalan kaki, apalagi pulangnya paling berakhir menantikan sembako. Ini orang ngapain sih lama-lama di sini, datang terus, rajin kali dia datang. Pasti datang cuma cari sembako, begitu. Nah ini yang terjadi. Boas menghormati Rut dan Naomi bukan karena status mereka. Tapi karena Boas melihat bahwa ada rencana Tuhan melalui kedua hidup orang ini, Bapak Ibu. Dari sini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menghormati 4 hal dalam hidup orang lain. Baik dalam keluarga, baik dalam penggembalaan, baik dalam pertemanan. Yang pertama, mari kita menghormati kekhawatiran orang lain. Mari baca bersama-sama Bapak Ibu, Filipi 4 dan ke-6, 2, 3, ya. Yuk semangat sama-sama, yuk 2, 3, ya. Janganlah, tetapi ucapan syukur. Firman Tuhan ini mengatakan janganlah khawatir tentang apapun juga. Apa artinya? Artinya apapun juga bisa jadi sumber kekhawatiran. Saya ulangi ya. Janganlah khawatir tentang apapun juga, artinya apapun juga bisa jadi sumber kekhawatiran. Maka mari hormati kekhawatiran orang lain. Orang tua hormati kekhawatiran anak Bapak Ibu. Mungkin kekhawatirannya remeh. Mah kayaknya mukaku jelek, ada jerawatnya mah, kurang cantik mah. Jangan orang tua langsung bilang, ya elah nak gitu aja lebay banget sih. Mama dulu semua isi jerawat, santai-santai aja, laku juga. Ya jangan, hormati kekhawatiran orang lain. Sebab apapun bisa jadi sumber kekhawatiran. Mungkin bagi saya nggak khawatir soal jalan kaki. Tapi mungkin bagi orang lain kalau dia jalan kaki dia khawatir. Ya kita punya kekhawatiran berbeda-beda. Hormati kekhawatiran orang lain. Jangan mudah untuk meremehkan kekhawatiran orang lain. Orang lain punya kekhawatirannya masing-masing. Bapak-bapak yang sudah terbiasa dengan megang uang banyak. Mungkin gak perlu khawatir tentang makan esok hari. Tapi mungkin ada orang lain di jemaat ini yang punya kekhawatiran besok makan apa ya. Beda, hormati itu Bapak Ibu. Boas menghormati kekhawatiran daripada Rut. Ketika Boas bertemu dengan Rut dikatakan demikian. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarkanlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain. Dan tidak usah engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerja perempuan. Kenapa kayak begini? Karena Rut adalah seorang janda, orang asing, perempuan Moab. Dia miskin Bapak Ibu. Dia gak punya kemampuan. Tapi untuk dia makan bersama Naomi, dia cari tuh bekas daripada jelai atau gandum. Dia cari sana sini. Dia punya ketakutan. Dia punya kekhawatiran, dia orang miskin. Dia juga takut untuk ditolak, takut dipermalukan. Dia takut diganggu sama orang. Dia juga takut Bapak Ibu tidak punya makanan, dia takut. Tapi Boas menerima ketakutan dia itu. Ayat yang ke-9. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja lelaki. Jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Betapa Boas tahu untuk menghormati kekhawatiran Rut. Dan dia lakukan dengan cara yang sangat sederhana. Dia beri tempat yang aman. Dia kasih Rut air minum. Dia kasih perlindungan. Dia kasih tahu, oi cowok-cowok. Saya tahu nih cewek, ini perempuan cantik nih ya. Ini oke juga nih. Para beli yang ada, jangan sembarangan ya pegang Rut. Jagain dia ya. Boas tahu kekhawatiran Rut. Kalau Boas bukan orang yang baik, Boas ngomong kayak gini, ya elah udah miskin, sok-sokan takut. Kan hidup ini kayak gitu aja Bapak Ibu. Kita boleh takut kalau kita kaya, butuh yang dukung, butuh yang jagain. Tapi kalau udah miskin takut, udah gak hidup lah itu di Indonesia. Ya. Udah miskin, sok-sokan takut. Tapi enggak, Boas menghormati ketakutan daripada Rut. Maka yang pertama Bapak Ibu, hormati kekhawatiran orang lain. Bapak-bapak hormati kekhawatiran anakmu. Yang kadang menurut kita apaan sih sederhana banget.
tapi respect lah. Orang tua, jangan lihat anakmu itu seperti engkau. Dia masih usia sangat jauh. Dia belum melihat kebaikan Tuhan, lepas kebaikan Tuhan seperti kita orang tua. Mari hormati mereka. Hormati kekhawatiran orang lain. Itulah cara kita melihat orang bukan dari prestasinya saja. Tapi dari kekhawatirannya bahwa ternyata orang bisa khawatir. Dan orang bisa punya kekhawatiran yang sangat bermacam-macam. Demikian juga Bapak Ibu. Hormati juga lah kejatuhan orang lain. Jangan kau udah jatuh dalam dosa, wah kerjaan kita menghakimi, hormati kejatuhan orang lain. Orang lain jatuh juga punya alasan kok. Hormati kejatuhan orang lain. Ketika ada orang lain jatuh, diskorsing, gak dikasih pelayanan, atau dilakukan hal demikian oleh gereja. Jangan, itu sih sudah kubilang. Dia gak mau sih taat, akhirnya kan ketahuan juga kan. Jangan. Orang-orang itu sedang jatuh itu apa ya Bapak Ibu ya? Sangat terpuruk, butuh dukungan. Lalu kerjaan kita untuk ngomongin dia, aduh kasihan kali dia Bapak Ibu. Bilang kiri kanannya, mari kita menghormati kekhawatiran orang lain. Bilang kiri kanan Bapak Ibu. Hormati. Dengan apa? Dengan jangan pakai ayat untuk menyerang orang lain. Ya, sebab orang yang terhormat Bapak Ibu, dia akan tahu akan kecemasan orang lain. Dan jangan pernah pakai ayat untuk menyerang orang lain. Jangan pakai poin khotbah untuk menyerang orang lain. Kalau orang jatuh, jangan pakai ayat firman Tuhan. Memang kamu pantas menghadapi itu. Karena memang hidupmu tidak benar. Begitu. Pentakosta dulu Bapak Ibu, kalau ada orang sakit, dia bukan ngunjungin untuk doain. Dia ngunjungin ke rumah sakit, tahu ngapain? Dia tanya, apa dosamu? Buset. Udah orang sakit, dituju apa dosamu? Sini kamu perjamuan. Gak salah perjamuan, tapi sini perjamuan supaya dosamu dihapuskan dan kamu sembuh. Buset. Gak semua penyakit karena dosa. Saya pernah sakit kok sampai dioperasi. Apakah saya berdosa? Ya, saya bukan manusia sempurna, saya berdosa. Tapi penyakit ini bukan karena dosa. Nah ini Bapak Ibu, hormati kejatuhan orang lain Bapak Ibu. Ya, hormati. Jangan pernah jadikan juga kejatuhan dan kekhawatiran orang lain sebagai bercandaan. Jangan. Jangan juga memakai kejatuhan orang lain untuk bahan khotbah. Makanya yang konseling-konseling hati-hati ya. Kadang kita ini mulut kita ini pengen banget cerita di mimbar. Ada orang gitu kan, kalau ada orang kan kita cari ya, siapa ya. Apalagi mulai spesifik. Ada pelayan Tuhan sudah hebat jadi WL. WL kan cuman berapa di sini kan? Makin ketahuan siapa itu. Hormati kejatuhan orang lain. Kalau ada orang lain cerita sama kita masalahnya, kekhawatirannya, bahkan kejatuhannya, jangan bawa di mimbar. Saya ngerti sih kadang khotbah gitu supaya lebih mendarat, betul ya? Wah supaya lebih mendarat bang, ada contoh-contoh konkret, betul, tapi itu tidak benar. Ngerti sih tujuannya, tapi jangan bilang ada orang hebat pelayanan di atas mimbar. Di mimbar gereja kita, mulai jemaat siapa nih? Siapa yang 2 minggu ini gak pelayanan ini? Mari kita lihat, oh pasti orangnya ini, memang pantas nih, emang gak bener dia nih orangnya nih. Begitu Bapak Ibu. Mari hormati kekhawatiran orang, hormati kejatuhan orang. Yang kedua, hormati juga Bapak Ibu pengorbanan dan prestasi orang lain. Mungkin bagi kita membeli motor itu biasa aja. Yo uang kita kan gak berseri. Mungkin Bapak Ibu uangnya gak berseri. Mungkin bagi Bapak Ibu pergi ke Bali biasa aja. Tapi ada orang pergi ke Bali dikit-dikit foto. Cekrek. Lihat Alfamart dikit cekrek. Alfamart Bali. Weh pada sama aja. Di Bali sama di Jawa. Tapi orang punya prestasi yang berbeda-beda. Hormati prestasi orang lain Bapak Ibu. Saya pernah jatuh dalam kayak begini. Ini ada mahasiswa saya Bapak Ibu. Saya S1, S2 Bapak Ibu. Gak ada tuh yang namanya foto studio. Bahkan S3 baru foto studio. Tapi ada mahasiswa saya S1. Jangankan foto studio. Dia panggil fotografer profesional untuk datang di wisudanya. Saya bilang lebay kali.
Istri saya aja S2 aja kagak ada tuh yang namanya foto studio. Ini S1. Manggil fotografer profesional. Cekrek, pokoknya hebat lah saudara. Bayangkanlah Bapak Ibu, fotografi profesional khusus buat motoin dia. Saya mulai penghakiman, elah lebay banget sih. Aku aja S3 biasa aja. Tapi ketika itu saya tuh kayak disadarkan, gak boleh gitu. Orang punya prestasi masing-masing, orang punya penghargaan, punya bobot masing-masing terhadap prestasinya. Mari kita hormati. Dan sayangnya saya baru ingat itu ketika selesai acara. Coba selama acara saya ingat itu. Saya langsung minta fotoin saya juga, kan lumayan gratis dari dia. Tapi udah selesai acara, baru ingat. Hormati prestasi orang lain, makanya 1 Tesalonika 5 ayat ke-12 mengatakan gini. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras. Di antara kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Ini juga dilakukan oleh Boas. Boas menghormati Rut. Kenapa? Karena prestasi dan pengorbanan dilakukan oleh Rut. Apa dikatakan Boas? Boas menjawab. Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Hormati prestasi orang, hormati pengorbanan orang. Boas bisa melihat Naomi bukan sebagai perempuan miskin. Bukan sebagai perempuan janda. Boas bisa dapat perempuan gadis. Dia pengusaha, dia kaya, dia terhormat. Dia bisa tidak menikahi janda Bapak Ibu. Tetapi dia tahu untuk melihat hormatnya kepada Rut. Dengan apa? Dengan segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu. Sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu. Serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ayat yang ke-12 dikatakan oleh Boas. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu. Dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel. Yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Boas bisa melihat Bapak Ibu bagaimana Rut punya sikap, punya perjuangan yang luar biasa untuk mertuanya. Boas bisa melihat sesuatu yang lebih dalam. Dia melihat bagaimana semangat, pengorbanan, harga yang dibayar Rut demi dia bisa menemani Naomi. Mari coba lihat itu Bapak Ibu. Lihat pengorbanan orang lain. Jemaat, lihatlah pengorbanan pendeta atau pelayan Tuhan. Lihatlah para WL singers dan pemain musik berusaha memberikan yang terbaik. Walaupun mungkin ada kurang-kurang nada sana sini. Tapi lihatlah perjuangan mereka. Mereka latihan. Sampai tadi bangkunya rusak ya. Bangku atau apa tadi rusak? Haleluya. Pemain drum tetap ketak-ketuk. Luar biasa saudara. Semoga nanti pemain drum pulang-pulang dikasih biskuit sama jemaat. Hashtag yang peka aja. Lihat pengorbanan orang lain. Kita cuma lihat di depan dia kurang sana sini. Yes, kita mau terus belajar. Tapi lihat bagaimana dia mempersiapkan segala sesuatu. Ayo anak-anak muda ketika ngelihat ibu-ibu bawa anak. Memang sih kadang anaknya nyebelin teriak-teriak. Tapi lihat pengorbanan ibu itu mengandung 9 bulan. Saya baru ngerti Bapak Ibu, saya ngeliat istri saya lagi mengandung 16 minggu, 4 bulan. Ya mudah gak mudah juga, dibilang mudah iya tapi dibilang gak mudah juga iya. Bayangkan nanti 9 bulan. Kok 9 bulan jalannya kayak begini Bapak Ibu? Gak bisa tuh, mau tidur jebrek, gak bisa. Mau duduk gak bisa. Mau duduk pelan-pelan. Lalu ada anak berani tidak menghormati ibunya. Ada orang berani tidak menghormati ibu-ibu. Waduh, betapa jahatnya kita Bapak Ibu. Cocoklah maling kundang itu menjadi cerita rakyat. Hormati perjuangan orang lain Bapak Ibu. Hormati apa yang dilakukan orang lain. Boas itu melihat bahwa ada perjuangan dilakukan oleh Rut. Makanya Boas itu melihat yang namanya hidden faithfulness. Iman, kesetiaan yang tersembunyi. Tetapi begitu bermakna. Mari lihat orang lain daripada sesuatu yang tidak dilihat di depan mata tapi di dalam
Banyak orang menghormati hasil, tapi orang yang dewasa menghormati harga yang dibayar di balik hasil itu. Tapi salah satu alasan kenapa orang suka menyerang, menjatuhkan orang lain, tidak menghormati orang lain, karena dia lupa menghargai pengorbanan orang yang mereka serang. Simpel, kalau kita nggak menghormati dosen kita, nggak menghormati pelayan Tuhan di gereja kita, nggak menghormati orang tua kita, sederhana, kita tidak pernah menghormati dan menghargai pengorbanan orang itu. Kita lupa. Maka yang kedua, hormatilah perjuangan orang lain. Hormati perjuangan anakmu. Meskipun nilainya kecil, ya udah nikmatilah nilai itu. Hormati perjuangan. Yang ketiga, hormatilah batasan yang dibangun orang lain. Ada boundaries. Hormati itu. Sebab 2 Timotius 1:7 mengatakan bagaimana Tuhan ingin supaya ketertiban. Apa maksudnya? Alkitab juga mengajarkan untuk kita saling menghormati batasan, boundaries yang dibangun oleh kita atau oleh orang lain. Hormati itu. Gembala punya boundaries. Anak punya boundaries. Orang tua punya boundaries. Pasangan punya boundaries. Dalam pekerjaan ada boundaries. Hormati itu. Boas menghormati boundaries yang dimiliki oleh Rut. Ayat yang ke-13 ngomong kayak gini. Kemudian berkatalah Rut, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuanku telah menghibur aku dan telah menenangkan hati hambamu ini. Walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hamba perempuan. Ayat yang ke-14. Ketika sesudah waktu makan, berkatalah Boas kepada Rut, datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cukai ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu dan Boas menunjukkan benih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Ceritanya Bapak Ibu di tempat pengirikan dan pada malam hari kita tahu ceritanya. Ada situasi yang sangat rawan ketika Rut bersama dengan Boas hanya berdua. Boas itu punya kuasa Bapak Ibu. Maaf ya untuk melakukan yang enggak-enggak lah sama Rut. Dia punya kuasa itu, dia pemimpin, dia bos. Dan Rut adalah orang yang sangat butuh makanan. Orang kalau udah butuh makanan, badannya pun bisa dijual. Tapi Boas tahu menghargai Rut. Boas tahu Rut ada perempuan yang perlu dijaga. Boas tahu bahwa Rut bukan perempuan sembarangan. Dia janda bukan karena bercerai hidup. Dia janda karena suaminya meninggal. Dia jaga betul, dia hormati batasan yang dimiliki oleh Rut. Maka yang ketiga ini penting. Mari kita respect terhadap batasan. Kita boleh mengatakan Glow Fellowship Center sebagai family. Yang setuju bahwa Glow adalah keluarga, katakan amin. Tapi mari kita hormati juga batasan jemaat Bapak Ibu. Jangan gara-gara keluarga akhirnya apa? Sesuka hati kita sama jemaat. Pokoknya jemaat harus sharing dapur-dapurnya. Dan semakin jemaat cerita tentang keluarga semakin top komselnya. Wih, komselnya hebat. Gak semua hal harus diceritain kepada jemaat. Gak harus semua diceritain kepada gereja. Ada hal yang perlu kita batasi Bapak Ibu. Respect diuji ketika kita punya kesempatan untuk melanggar batas. Tapi kita memilih menahan diri. Kita punya kesempatan. Tapi kita gak membiarkan kesempatan itu untuk kita pakai menjatuhkan orang lain. Kita membatasi diri. Kita punya kedekatan tetapi kita tidak berarti kita selalu punya hak untuk orang lain. Kita punya akses tapi kita tidak berarti kita punya pemilik kepada orang lain. Jangan pernah paksa orang lain cerita kalau kita belum, jangan pernah paksa orang lain cerita kalau orang lain itu belum siap untuk bercerita. Jangan pernah masuk terlalu jauh ke area pribadi orang lain. Kalau orang lain itu belum ingin menyampaikannya. Sedikit cerita Bapak Ibu, ketika istri saya mengupload kehamilannya, langsung ada yang komen, udah berapa minggu nih? Mungkin bagi biasa tapi itu hal yang terlalu private. Kecuali saya ngomong. Ngapain tanya kayak begitu? Kecuali saya ngomong sekian minggu istri saya. Jangan terlalu tajam ke dalam. Pengen kulik. Kayaknya kalau semakin kulik ke dalam itu semakin maknyos gitu.
Enggak Bapak Ibu, hormati batasan orang lain Bapak Ibu. Dan jangan pakai informasi yang sensitif untuk mengontrol orang lain. Kita tahu kekurangan orang lain lalu kita pakai informasi itu untuk mengontrol dia, untuk nakut-nakutin dia. Dan jangan pernah sentuh martabat orang lain dengan cara apapun. Boas menjaga Rut, dia tahu batasannya. Apa yang harus kita hormati dalam rumah tangga Bapak Ibu? Mari hormatilah relasi yang ada, hargai privasi yang dibangun. Orang tua hargai privasi anakmu. Orang tua juga kalau anakmu sudah nikah, sudah. Jangan anak sudah nikah masih mau ngontrol. Dulu ketika belum nikah ini orang tua, anak di sini. Kita bisa ngarahin anak, kita bisa bilang, nak begini ya nak begitu ya nak, ini bisa. Tapi setelah anak menikah, posisinya bukan begini tapi begini. Antara orang tua dengan orang tua. Dulu orang tua dengan anak, sekarang orang tua dengan orang tua. Hargai privasi itu. Kenapa bisa mertua sama menantu berantem terus? Ribut-ributnya. Gara-gara gak dihargai privasinya. Mertua hargai privasi menantu. Hargai privasi. Ini sudah nikah anaknya masih mau ngontrol terus. Di sini gak ada Pak Iwan, gak ada Pak. Terus aja ngontrol. Ya, anaknya kasih susu ke bayinya langsung, gak gitu caranya, harus begini caranya. Anaknya mendidik babynya langsung, gak boleh gitu didiknya harus begini. Apalagi didikan zaman VOC Bapak Ibu. Saya masih mendapatkan didikan zaman VOC Bapak Ibu. Mama saya itu, papa saya gak ada yang namanya belas kasihan. Hajar! Cuman pakai ayat kayak gini, ayat yang mengatakan, orang yang ku kasih, ku tegur dan ku hajar. Cuman pakai ayat itu doang Bapak Ibu. Apalagi mama saya itu kan ayat Alkitab banyak tuh ya. Tapi dia cuman pakai itu yang paling nyantol di otaknya. Orang yang ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Maka jadilah kami dihajar terus. Nah kalau mama saya gak membatasi diri, nanti lahir cucunya, wah ini harus disiplin nih. Cucumu harus dikasih rotan nih. Harus dihajar dia. Supaya dia menjadi orang yang hebat. Bahaya Bapak Ibu. Hargai privasi. Dalam gereja hargai rahasia konseling. Jangan jadikan luka jemaat sebagai ilustrasi khotbah. Jangan pernah memanipulasi jemaat dengan ayat. Jangan jadikan kekurangan orang lain sebagai ilustrasi khotbah. Supaya lebih relevan, supaya lo boleh lebih nyambung. Hargai batasan orang lain. Bapak Ibu kalau ada jemaat cerita sama kita artinya kita dipercaya loh. Amin. Kalau ada jemaat yang mau cerita sama kita apalagi dalam konteks Bali. Kalau ada orang Bali di Bali mau cerita sama kita dalam komsel. Artinya dia percaya banget sama kita. Hargai itu. Jangan umbar-umbar. Jangan ngumpul sama komsel lain. Nah biasanya kayak gini, ada berita nih. Beritanya sederhana. Berita tapi hot. Tapi ini rahasia ya. Kamu doang yang tahu ya. Biasanya semakin kecil suaranya. Semakin hot beritanya. Haleluya. Nah jangan tadinya rahasia jadi rahasia umum. Hargai privasi orang lain. Hargai kekurangan jemaat. Dalam relasi sosial. Tidak menuntut akses penuh. Tidak memaksa jawaban. Tidak merasa semua hal itu harus tahu. Bahkan dalam sosial media Bapak Ibu. Tidak screenshot obrolan orang lain lalu disebar di medsos. Jangan Bapak Ibu. Bertanya hal yang sensitif. Di kolom komentar yang enggak. Ini sangat praktis Bapak Ibu. Tetapi terkadang kita hilang di sini. Endelas yang terakhir. Pemain musik boleh maju, saya akan segera selesai. Yang pertama kita harus menghargai kekhawatiran orang lain. Yang kedua kita harus pemain musik saja boleh maju. WL Singers nanti dulu saja. Yang pertama hargai kekhawatiran orang lain. Yang kedua hargai prestasi dan pengorbanan orang lain. Yang ketiga hargai batasan yang dibangun orang lain. Endelas yang terakhir. Hargai proses Tuhan atas hidup orang lain. Ternyata orang lain punya prosesnya masing-masing. Dan kita perlu menghargai itu. Boas menghargai proses hidup daripada Rut. Akhirnya tumbuh cintalah Boas terhadap Rut. Cantik nih orang. Cantik juga karakternya. Bagus juga karakternya.
Tapi Boas tahu proses. Dia gak bisa langsung menikahi Rut. Kenapa? Karena dalam budaya Yahudi Bapak Ibu ada yang namanya penebus. Jadi dia akan menebus tanah, tapi bukan hanya tanah yang ditebus, tapi semuanya yang ada ditebus. Jadi Boas tahu nih, dari hitung-hitungan keturunan, oh aku gak bisa langsung menebus tanahnya Naomi. Saya bisa menebus tanahnya Naomi kalau orang yang di atas saya mengatakan saya nyerah, kamu aja. Boas tahu itu. Dia gak main potong proses, dia ikuti proses. Dikatakan demikian, sesudah itu berkatalah Boas kepada para tua-tua dan seluruh orang banyak itu. Pada hari ini kamu menjadi saksi bahwa segala sesuatu milik Elimelek dan segala sesuatu milik Kilyon dan Mahlon aku beri dari tangan Naomi, aku beli dari tangan Naomi. Juga Rut perempuan Moab itu, istri Mahlon, aku peroleh menjadi istriku. Boas menghormati Rut bukan hanya dengan perlindungan, tapi menghormati Rut juga dengan proses yang benar. Ceritanya ada orang harusnya dia yang boleh menebus tanah daripada Naomi. Tetapi ketika dibilang gini, kalau kamu nebus tanahnya Naomi, kamu harus tebus juga menantunya. Wah gak bisa, gak mau. Saya cuma pengen tanah, gak pengen jodoh lagi, gak pengen perempuan. Terus gimana? Ya kamu aja lah yang nebus. Boas menghormati proses yang ada. Maka Bapak Ibu yang keempat, hormatilah proses Tuhan terhadap orang lain. Orang lain punya proses beda-beda. Mungkin dalam pemandangan kita orang lain ini kok gak berubah. Ya bagi kita, tapi bagi dia udah mengalami perubahan. Beda-beda Bapak Ibu. Hormati proses Tuhan atas orang lain. Jangan pukul rata semuanya. Jangan hajar semuanya sama. Bagi kita kok nih orang gak bertumbuh-tumbuh, kok gitu-gitu terus. Tapi bagi dia mungkin dia sudah mengalami perubahan yang besar. Yang sebelumnya ngerokok, tapi dia bisa berhenti ngerokok. Itu udah luar biasa. Tapi mungkin bagi kita, ya ini orang berhenti rokok, tapi alkohol gak pernah berhenti, mabok terus tiap hari. Ya memang salah. Tapi mari kita hormati proses Tuhan atas diri dia. Dia bisa berhenti ngerokok itu hebat. Maka dukunglah untuk dia berhenti dalam alkohol yang sampai mabuk tanpa sadar itu. Hormati proses orang lain Bapak Ibu. Boas menghormati proses orang lain. Boas mengerti ada proses yang perlu dilakukan. Dan dia hormati itu. Maka ingatlah Bapak Ibu. Orang yang punya honor tidak hanya peduli pada hasil yang benar, tapi juga pada proses yang benar. Hormati proses yang ada, hormati juga proses orang lain. Gak semuanya cepet, kalau pengen sih semua cepet, betul apa betul? Kalau pengen sih pengennya sih seketika gereja kita naik jumlah jemaatnya, pengennya begitu, tapi kan proses beda-beda. Pengennya sih suami naik gajinya cepat, tapi kan yang namanya kerjaan fluktuatif. Inginnya cepat naik, tapi kan gak bisa. Hormati proses yang ada, hormati juga proses Tuhan atas orang lain. Maka yang terakhir, pulanglah dengan 4 pertanyaan sederhana yang bisa Bapak Ibu renungkan selama seminggu ini. Apakah kehadiran saya membuat orang lain merasa aman atau justru membuat orang semakin cemas? Karena kita tidak menghormati kekhawatiran orang lain. Maka pulanglah dengan pertanyaan, apakah saya sungguh menghargai pengorbanan orang lain? Atau saya hanya menuntut hasil, menuntut peningkatan, menuntut kenaikan tanpa melihat pengorbanan. Mari kita menghormati pengorbanan dan hasil orang lain. Maka pulang dengan pertanyaan, apakah saya menghormati batasan orang lain? Atau saya punya hak untuk masuk terlalu jauh, mengurusi keluarga orang lain, mengurusi hidup orang lain, mengurusi pekerjaan orang lain. Tapi kira kita bisa menghormati batasan orang lain. Orang tua hormati anakmu. Apalagi kalau dia udah dewasa, hormati. Dia punya privacy, hormati.
sepanjang privasinya tidak membawa dia kepada dosa. Hormati itu. And the last, maka pulanglah dengan pertanyaan, apakah saya memberi ruang bagi proses Allah dalam hidup orang lain? Atau saya memaksa mereka berubah menurut waktu saya? Hormati proses Tuhan atas orang lain. Hormati proses yang ada. Karena dengan demikian kita memiliki sikap menghormati dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berikan tepuk tangan terbaik bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu. Kita hormati firman Tuhan ini. Kita naikkan lagu pujian. Kau sungguh indah tiada tara, sungguh menakjubkan. Mari kita menghormati 4 hal ini sebagai bukti kita menghormati Tuhan melalui orang-orang di sekitar kita yang Tuhan berikan. Sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Amin, amin. Sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, janji-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia, mulia dan ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan. Amin, amin. Yang layak dipuji, ku kagum Anda. Ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Amin, amin. Ya Rabbasheka, ya Rabbasi akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum. Mari angkat tangan kita, katakan ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum, ku kagum Engkau. Haleluya Bapa, kami kagum akan-Mu Tuhan Yesus. Bapa, kami menghormati Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan bukti kami menghormati Engkau, kami juga menghormati sesama kami. Ajari kami menghormati kekhawatiran orang lain, menghormati kejatuhan orang lain. Karena kejatuhan dan kekhawatiran orang lain bukan membuat kami berhak untuk menghakimi, tapi justru tangan kami terbuka untuk memeluk orang lain. Ajari kami juga menghormati pengorbanan dan juga prestasi orang lain. Terima kasih kami punya orang tua yang berkorban bagi kami. Terima kasih kami juga punya orang-orang di sekeliling kami yang berkorban bagi kami. Bahkan kami juga berterima kasih kepada diri kami yang berkorban juga untuk keluarga kami. Walaupun mungkin orang lain tidak menghormati itu, tapi ajari kami juga menghormati diri kami yang sudah berjuang dan berkorban. Ajari kami menghormati batasan yang ada.
Walaupun kami punya hak kepada anak kami mungkin punya hak untuk jemaat, kami punya hak untuk mungkin menjatuhkan, mengata-ngatai orang, kami mungkin punya hak. Tapi ajari kami untuk bisa menahan diri, menghormati batasan yang ada. Ajari kami juga untuk menghormati proses yang ada, termasuk proses Tuhan atas hidup kami dan orang lain. Tuhan, kami mencintai keluarga kami ingin keluarga kami mengalami perubahan. Tapi kami tahu ada proses yang berbeda yang dialami oleh keluarga kami. Ajari kami menghormati itu. Tuhan, kiranya sifat respect ini menjadi milik kami semuanya. Umat Tuhan GB Glow yang ada hari ini punya value, punya nilai untuk respect, hormat. Karena dia menyadari bahwa dia punya Tuhan yang pantas dan patut dihormati. Mengatakanlah firman-Mu dalam hidup kami Tuhan. Menjadi gaya hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kata ingkar dari janji-Mu, penolong pembela hidupku. Selamanya Kau sertaku. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Hidupku penuh dengan kasih-Mu. Jiwaku memuliakan-Mu dan hatiku bersuka karena-Mu. Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita menerima berkat dan pengutusan hari ini. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan dan terimalah firman Tuhan ini. Segala sesuatu yang kita kehendaki supaya orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah inti Taurat dan kitab nabi-nabi. Maka kasih yang besar yang datang daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, persekutuan hikmat dengan Roh Kudus yang mengajari kita untuk memiliki rasa hormat kepada Allah dan menghormati orang lain. Dan melalui itu semuanya sikap itu, nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kita sehingga banyak orang datang kepada Tuhan. Jadikanlah mulai hari ini, esok kekal sampai Maranatha, dimanapun kita berada, sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya sahabat dan kekasihnya Tuhan. Yang percaya itu sama-sama kita berkata, amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua.